Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 2. Jembatan antara imajinasi dan realitas. Cara kerja matriks ilahi. Bab 3. Apakah kita pengamat pasif atau pencipta yang berkuasa? Kenapa semesta sebesar ini? Karena kita berada di sini. John Wheeler, fisikawan. Imajinasi menciptakan realitas. Manusia adalah seluruh imajinasi. Neville, visioner dan mistikus. Pada tahun 1854, Chief Seattle, pemimpin suku Suquamish, memperingatkan pada legislator di Washington DC betapa kerusakan alam di Amerika Utara memiliki dampak yang akan menjangkau melebihi masa kini dan mengancam kelangsungan hidup generasi masa depan. Dengan kebijaksanaan mendalam yang sama relevannya hari ini dengan pertengahan abad ke-19, Chef Seattle menyatakan, manusia tidak merajut jaring-jaring kehidupan, ia hanya seuntai tali di dalamnya. Apapun yang ia lakukan pada jaring-jaring itu niscaya juga mempengaruhi dirinya sendiri. Kesamaan antara uraian Chef Seattle tentang posisi kita di jaring-jaring kehidupan dan hubungan kita dengan dan di dalam matriks ilahi tidak bisa diragukan lagi. Sebagai bagian dari semua yang kita saksikan, kita adalah partisipan dalam percakapan yang sedang berlangsung, sebuah dialog kuantum, dengan diri sendiri dan juga dengan dunia kita. Dalam pertukaran kosmik ini, emosi, doa, dan keyakinan kita senantiasa merepresentasikan bahasa kita pada semesta. Dan segala sesuatu, mulai dari kebugaran tubuh sampai perdamaian dunia, adalah jawaban yang diberikan oleh semesta pada kita. Apa yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam semesta? Sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya, fisikawan John Wheeler berpendapat bahwa kita tidak hanya memainkan sebuah peran di dalam semesta partisipatori, melainkan juga mengisi peran utama. Kata kunci dari pernyataan Wheeler adalah partisipatori. Dalam semesta semacam ini, Anda dan saya merupakan bagian dari bersamaan. Kita sama-sama menjadi pemicu atas kejadian-kejadian di dalam hidup kita, sekaligus mengalami apa yang kita ciptakan, dan kedua hal ini terjadi secara bersamaan. Kita adalah bagian dari semesta yang merupakan sebuah karya yang sedang berproses. Dalam penciptaan yang terus berlangsung ini, kita adalah kepingan-kepingan kecil semesta yang melihat dan membangun dirinya sendiri. Pandangan Wheeler membuka pintu menuju sebuah kemungkinan yang radikal. Jika kesadaran mampu mencipta, berarti alam semesta sendiri adalah hasil dari kesadaran. Meskipun pandangan Wheeler diajukan belakangan di abad ke-20, sulit bagi kita untuk tidak memikirkan kembali pernyataan Max Planck pada tahun 1944 bahwa segala sesuatu eksis karena pikiran cerdas, intelligent mind, yang ia sebut matriks semua materi. Pertanyaan yang mendesak untuk ditelisik di sini sederhana saja. Apa itu pikiran? Dalam semesta partisipatori, tindakan memfokuskan diri pada kesadaran atau saat kita melihat ke suatu tempat dan menelitinya merupakan tindakan penciptaan di dalam dan melalui dirinya sendiri. Kitalah yang mengobservasi dan mempelajari dunia kita. Kita berada di dalam pikiran atau setidaknya bagian dari pikiran yang lebih luhur, sebagaimana yang dideskripsikan Planck. Kemanapun kita melihat, kesadaran kita menciptakan sesuatu bagi kita untuk kita lihat. Kunci 5. Seni memfokuskan kesadaran adalah tindakan penciptaan. Kesadaran mampu mencipta. Dalam pencarian kita menemukan partikel terkecil dari materi dan penyelidikan kita untuk memastikan ujung semesta, kita mungkin tidak akan pernah menemukannya. Tak peduli seberapa dalam kita mengintip ke dunia kuantum atau seberapa jauh kita menjelajahi ruang angkasa,
tindakan kita mencari dengan penuh keharapan akan adanya sesuatu, mungkin justru menjadi kekuatan yang menciptakan sesuatu bagi kita untuk dilihat. Apa konsekuensi logis dari semesta yang partisipatori? Jika kesadaran benar-benar bisa mencipta, seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kita punya untuk mengubah dunia? Jawabannya bisa mengejutkan Anda. Visioner abad ke-20 dari Barbados yang hanya dikenal dengan nama Neville sepertinya mendeskripsikan dengan paling tepat perihal kemampuan kita untuk mewujudkan mimpi dan imajinasi ke dalam kenyataan. Melalui beberapa buku dan ceramahnya, dengan kata-kata yang sederhana dan lugas, ia menguraikan rahasia besar tentang cara mengendalikan beragam kemungkinan di dalam matriks ilahi. Menurutnya, segala sesuatu yang kita alami, semua yang terjadi pada kita atau yang kita lakukan merupakan produk dari kesadaran, tak ada yang lain. Ia percaya bahwa kemampuan kita menerapkan pemahaman ini melalui kekuatan imajinasi menjadi satu-satunya penghubung antara kita dan keajaiban di dalam kehidupan. Sebagaimana matriks ilahi menyediakan wadah untuk alam semesta, Neville mengatakan bahwa mustahil sesuatu terjadi di luar wadah kesadaran ini. Betapa mudah untuk berpikir sebaliknya. Segera setelah aksi teroris 11 September di New York dan Washington DC, pertanyaan yang muncul di benak semua orang adalah, mengapa mereka melakukan hal ini kepada kami? Dan apa yang telah kami lakukan kepada mereka? Kita berada pada periode sejarah ketika sangat mudah untuk memaknai dunia lewat istilah mereka dan kami, dan berandai-andai seberapa buruk hal yang bisa terjadi pada orang-orang baik. Jika kenyataannya terdapat medan energi tunggal yang menghubungkan semua yang ada di dunia kita, dan jika matriks ilahi bekerja sebagaimana yang ditunjukkan bukti-buktinya dalam eksperimen-eksperimen, berarti tidak ada mereka dan kami, hanya kita. Mulai dari para pemimpin negara yang terhadap mereka, kita dididik untuk takut dan membenci hingga orang-orang di negara lain yang menyentuh hati dan mengundang cinta kita. Kita semua terkoneksi melalui cara yang bisa jadi merupakan cara paling intim yang bisa dibayangkan. Melalui medan kesadaran sebagai inkubator bagi realitas kita, bersama-sama kita menciptakan kebahagiaan atau penderitaan, perdamaian atau peperangan. Ini bisa menjadi implikasi paling sulit dari apa yang diperlihatkan sains kepada kita. Dan hal ini bisa juga menjadi sumber penyembuhan dan pertahanan hidup terbesar kita. Karya Neville mengingatkan kita bahwa kesalahan terbesar dalam pandangan kita adalah kita melihat alasan eksternal di balik pasang surut kehidupan. Meskipun tentu ada sebab akibat yang bisa memicu kejadian di setiap hari, semua seakan bermula dari waktu dan tempat yang tampak benar-benar tidak berhubungan dengan momen saat itu. Neville menguraikan pokok misteri terbesar dari hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Delusi utama manusia adalah keyakinan bahwa ada sebab-sebab lain di luar kesadaran manusia itu sendiri. Apa sebenarnya maksudnya? Ini pertanyaan praktis yang umumnya muncul ketika kita berbicara tentang kehidupan di dalam semesta partisipatori. Ketika menyelidiki seberapa besar sebenarnya kekuatan yang kita miliki untuk mewujudkan perubahan di kehidupan dan di dunia kita, jawabannya sederhana. Kunci 6. Kita memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan seluruh perubahan yang kita kehendaki. Kemampuan ini berkaitan dengan cara kita menggunakan kekuatan kesadaran dan tempat kita memusatkan fokus perhatian. Dalam buku The Power of Awareness, Neville menyebutkan sejumlah contoh kasus masa lalu yang jelas-jelas mengilustrasikan dengan detail bagaimana hal ini bekerja. Salah satu cerita yang paling memilukan bertahan dalam ingatan saya selama bertahun-tahun. Cerita ini melibatkan seorang pria berumur 20-an tahun yang didiagnosis memiliki kondisi jantung langka dan dipercaya dokter bisa membawa akibat yang fatal. Sudah menikah dan punya 2 anak yang masih kecil, pria itu sangat dicintai semua orang yang mengenalnya dan memiliki banyak alasan untuk menikmati hidup yang panjang dan sehat.
Saat Neville diminta bicara dengannya, dia sudah kehilangan banyak berat badan, menyusut sampai hampir serupa tengkorak. Ia sangat lemah hingga sulit bercakap-cakap, namun ia berkenan untuk sekedar mendengar dan mengangguk sebagai tanda pemahaman saat Neville bertutur tentang kekuatan keyakinan kepadanya. Melalui perspektif bahwa kita berpartisipasi di semesta yang dinamis dan terus berkembang, hanya ada satu solusi untuk setiap masalah. Perubahan sikap dan kesadaran. Bertumpu pada gagasan ini, Neville meminta pria itu untuk merasakan seolah-olah kesembuhannya telah terjadi. Seperti dinyatakan pujangga William Blake, ada garis yang sangat tipis antara imajinasi dan realitas. Manusia adalah imajinasi. Dan sebagaimana fisikawan David Bohm menyebut dunia sebagai proyeksi dari kejadian di tataran realitas yang lebih mendalam, Blake melanjutkan, semua yang engkau saksikan berada dalam imajinasimu, dunia fana di luar dirimu hanyalah bayang-bayang. Melalui kekuatan memfokuskan diri secara sadar pada hal-hal yang kita ciptakan dalam imajinasi, kita mendorong apa yang ada dalam imajinasi kita mengejawantah dalam kenyataan. Dalam satu kalimat, Neville menjelaskan bagaimana ia menuturkan kata-kata yang bisa membantu teman barunya mencapai pola pikir baru. Saya menyarankan agar di dalam imajinasinya, ia melihat wajah dokter yang tercengang ketika melihatnya sembuh. Bertentangan dengan segala keterangan yang menyatakan bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Saya menyarankan dia melihat dokternya mengecek ulang hasil pemeriksaan dan mendengarnya berkata berkali-kali, "Ini ajaib, sungguh ajaib." Ya, Anda bisa menebak alasan saya membagikan cerita ini. Kondisi pria tersebut benar-benar membaik. Beberapa bulan setelahnya, sang visioner bahkan menerima surat yang memberitahukan padanya bahwa pria muda itu telah pulih secara mencengangkan. Setelah itu, Neville bertemu dengannya dan melihatnya menikmati hidup dengan kesehatan prima. Pria muda itu mengungkapkan, rahasianya lebih dari sekedar berharap untuk kesembuhannya. Sejak hari pertemuan mereka, ia hidup berdasarkan anggapan bahwa dirinya telah membaik dan sembuh. Disinilah letak rahasia untuk mewujudkan imajinasi kita menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk merasa seolah-olah mimpi kita telah menjadi nyata, harapan kita telah terpenuhi, dan doa-doa kita telah terkabul. Melalui cara ini, kita secara aktif menjadi bagian dari semesta partisipatori. Hidup dari jawaban. Ada perbedaan besar antara bekerja menuju sebuah hasil dan berpikir serta merasa dari hasil itu. Ketika kita bekerja keras menuju sesuatu, kita memulai perjalanan yang terbuka dan tidak tahu kapan berakhirnya. Meskipun mungkin kita mengenali tonggak pencapaian dan menetapkan tujuan untuk mendekatkan diri kita pada hasil yang kita inginkan, kita selalu berpikir bahwa kita tengah berada di perjalanan untuk mencapai tujuan, alih-alih berada di dalam pengalaman mencapainya. Inilah mengapa peringatan Neville bahwa kita harus memasuki gambaran hasrat hati kita dan berpikir dari sana, sangat berdaya guna bagi kehidupan kita. Dalam seni bela diri kuno, kita bisa melihat metafora indah tentang bagaimana persisnya prinsip ini bekerja melalui kesadaran. Anda pasti pernah melihat pertunjukan para seniman bela diri memadukan daya konsentrasi dan kekuatan fisik ke momen fokus tunggal di mana mereka bisa menampilkan kemahiran tertentu. Seperti menghancurkan balok beton atau tumpukan kayu, yang seharusnya mustahil dilakukan. Prinsip yang memungkinkan kemahiran ini sama dengan yang dideskripsikan Neville dalam ceritanya tentang penyembuhan pria muda di atas. Meskipun ada beberapa trik yang kadang-kadang bisa digunakan untuk menampilkan kemahiran semacam itu tanpa tekanan spiritual, ketika benar-benar dilakukan, kunci keberhasilannya terletak pada di mana para seniman bela diri tersebut memusatkan perhatiannya. Ketika ingin menghancurkan blok beton, misalnya, hal terakhir yang ada di pikiran mereka adalah titik tempat tangan akan menyentuh permukaan sasaran. Seperti yang disampaikan Neville kepada pria muda yang tengah sekarat itu, kuncinya adalah menempatkan fokus pada tempat tindakannya telah selesai. Kesembuhan telah dicapai dan beton telah dihancurkan.
Para seniman bela diri melakukan hal ini dengan memusatkan kesadaran pada satu titik di balik dasar blok beton. Satu-satunya cara tangan mereka bisa mencapai titik itu adalah dengan melewati ruang di antara diri mereka dan titik tersebut. Fakta bahwa ruang itu berisi benda padat seperti blok beton menjadi kurang penting. Dengan cara ini, mereka berpikir dari titik tujuan, alih-alih berpikir tentang kesulitan menuju ke sana. Pada saat itu juga, mereka mengalami kegembiraan seolah telah menyelesaikan tindakannya, bukan berpikir tentang apa saja yang harus terjadi sebelum mereka meregu keberhasilan. Contoh sederhana ini menghadirkan analogi kuat tentang bagaimana persisnya kesadaran bekerja. Saya sendiri mengalami prinsip ini ketika berada di usia awal 20-an tahun. Pada masa itulah pusat hidup saya berbalik dari bekerja di pabrik tembaga dan bermain di band rock menuju fokus spiritual dari kekuatan batin. Pagi hari pada ulang tahun ke-21, secara tiba-tiba dan tidak terpikirkan sebelumnya, saya tertarik dengan kegiatan lari jarak jauh, yoga, meditasi, dan seni bela diri. Dengan menggebu-gebu, saya mulai mengikuti keempatnya secara bersamaan. Dan semuanya menjadi pilar yang saya pegang erat kapanpun dunia terasa runtuh di sekitar saya. Suatu hari di dojo, studio bela diri, sebelum kelas karate dimulai, saya menyaksikan kekuatan fokus terpusat yang berbeda dengan apapun yang pernah saya lihat saat tumbuh di pedalaman Missouri Utara. Hari itu, pelatih kami berjalan ke ruangan dan meminta kami melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari latihan biasa. Ia mengatakan dirinya akan duduk di tengah matras tebal, menutup mata, dan bermeditasi. Ia akan merenggangkan lengan ke kedua sisi tubuh, dengan telapak tangan terbuka mengarah ke bawah. Ia meminta kami memberinya waktu beberapa menit untuk memakukan dirinya dalam posisi T itu. Lalu mempersilahkan kami melakukan apapun untuk memindahkan ia dari tempatnya. Laki-laki di kelas kami kalah jumlah dari perempuan, sekitar 2:1. Dan memang ada semacam persaingan antar gender. Tetapi hari itu tidak ada pemisahan semacam itu. Bersama-sama, kami semua duduk di dekat pelatih, diam, dan tanpa gerak. Kami menyaksikan ia berjalan santai ke tengah matras, bersila, merentangkan tangan, dan mengubah pola nafasnya. Saya pun merasa kagum dan mengamati dari dekat saat dadanya mengembang dan mengempis. Kian lambat dan semakin lambat di setiap hembusan nafas sampai sulit untuk memastikan apakah ia benar-benar bernafas. Diiringi anggukan tanda setuju, kami mendekat dan mencoba untuk memindahkan sang pelatih dari tempatnya. Mula-mula, kami berpikir ini akan menjadi hal yang mudah, dan hanya sebagian dari kami yang perlu mencobanya. Namun, setelah mencengkram lengan dan kakinya, lalu mencoba mendorong dan menariknya ke arah berbeda, usaha kami gagal total. Takjub, kami mengubah strategi dan berkumpul di salah satu sisi tubuhnya untuk mendorong bersama-sama. Hasilnya, kami bahkan tidak bisa menggerakkan lengan atau jemari tangannya. Setelah beberapa lama, ia menghela nafas panjang dan membuka mata. Kemudian, dengan senyum kecil yang membuat kami segan, ia bertanya, "Ada apa ini? Kenapa saya masih duduk di sini?" Setelah tertawa keras, ia menghilangkan ketegangan kami. Ia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Saat aku tadi menutup mata," katanya, "aku mendapat penglihatan yang seperti mimpi. Dan mimpi itu menjadi realitasku. Aku membayangkan dua gunung, satu di masing-masing sisi tubuhku. Aku sendiri berada di antara dua puncak gunung itu. Saat ia berbicara, segera saya melihat sebuah gambaran di mata batin saya dan merasa ia mengilhami kami dengan pengalaman langsung dari penglihatannya." Ia lalu melanjutkan, "Aku melihat rantai mengikat kedua pergelangan tanganku yang ujung-ujungnya terikat di masing-masing puncak gunung. Selama rantai itu ada, aku akan tetap terkoneksi dengan kedua gunung itu dan tak seorang pun bisa menggerakkanku." Pelatih kami memandangi wajah-wajah kami yang terperangah. Dengan seringai lebar, ia menyudahi. "Kelas yang berisi murid-murid terbaikku pun tidak akan bisa menggerakkanku." Melalui demonstrasi singkat di kelas bela diri,
Pria mempesona itu memberi kami pengertian tentang kekuatan yang sebenarnya untuk mendefinisikan ulang hubungan kami dengan dunia. Pelajarannya bukan tentang bereaksi atas apa yang ditunjukkan dunia pada kita, melainkan lebih pada upaya menciptakan aturan-aturan kita sendiri demi apa yang kita pilih untuk dialami. Rahasianya adalah, pelatih kami menempatkan dirinya sendiri dalam perspektif telah terpaku di satu tempat di matras itu. Pada momen itu, ia hidup dari hasil meditasinya. Sampai ia memilih untuk menghancurkan rantai di dalam imajinasinya, tidak akan ada yang bisa menggerakkannya. Menurut Neville, pencapaian semacam itu bisa diraih dengan membuat mimpi masa depan Anda menjadi fakta masa kini. Dalam bahasa non-ilmiah yang terdengar terlalu gamblang sebagai realitas, ia memberitahu kita dengan jelas bagaimana hal ini bisa dilakukan. Tolong jangan tertipu oleh sederhananya kata-kata sang visioner bahwa untuk mentransformasikan imajinasi menjadi kenyataan, kita hanya perlu merasakan bahwa keinginan kita telah terkabul. Dalam semesta partisipatori, tempat kita diciptakan, mengapa kita harus merasa sulit untuk memiliki kekuatan mencipta? Banyak kemungkinan atau satu realitas. Mengapa cara kita memikirkan dan merasakan dunia bisa berpengaruh dengan cara apapun terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana langkah membuat mimpi masa depan menjadi fakta masa kini sanggup mengubah serangkaian peristiwa yang tengah berlangsung? Jika kelihatannya dunia kita tengah mengarah pada perang, misalnya, apakah konflik tersebut benar-benar akan terjadi? Ketika tampaknya pernikahan kita akan hancur atau ketika kita ditakdirkan untuk hidup dengan kondisi kesehatan yang lemah, apakah hasil akhir dari pengalaman itu harus terjadi seperti yang diprediksikan? Atau adakah faktor lain, sesuatu yang sering kali diabaikan, yang sesungguhnya memainkan peran signifikan terkait bagaimana kita mengalami hal-hal yang tengah berlangsung? Apakah kehidupan mengikuti prediksi kita atau memenuhi harapan kita? Kunci untuk memulai hidup dari tempat imajinasi kita telah mewujud dalam kenyataan, dan mimpi serta doa kita telah terkabul adalah dengan memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan eksis. Dan untuk melakukannya, kita harus kembali sejenak pada penemuan sentral yang dimulai fisika kuantum tentang dunia kita. Fisika kuantum telah berhasil menjabarkan perilaku hal-hal yang lebih kecil dari atom, bahkan sangat berhasil. Seperangkat aturan telah disusun untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia yang sangat kecil dan tak terlihat ini. Meskipun sedikit dan sederhana, aturan-aturan tersebut terasa ganjil karena menggambarkan hal yang dilakukan partikel-partikel pada level subatomik. Misalnya, aturan-aturan itu menyatakan, yang pertama, hukum-hukum fisika tidaklah universal, karena dalam skala-skala kecil, apa-apa yang ada di sana berperilaku berbeda dari apa-apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kedua, energi bisa mengekspresikan dirinya baik sebagai gelombang maupun partikel, dan terkadang sebagai keduanya. Ketiga, kesadaran pengamat menentukan bagaimana energi berperilaku. Sebagus apapun aturan-aturan itu, penting untuk diingat bahwa persamaan-persamaan fisika kuantum tidak mendeskripsikan eksistensi sebenarnya dari partikel. Dengan kata lain, aturan-aturan itu tidak bisa memberitahu kita di mana partikel-partikel berada dan bagaimana mereka bertindak. Aturan-aturan itu hanya mendeskripsikan potensi bagi eksistensi partikel-partikel, yaitu di mana mereka mungkin berada, bagaimana mereka mungkin bertindak, dan seperti apa mungkin sifat mereka. Dan seluruh karakteristik ini berkembang dan berubah seiring waktu. Hal ini signifikan karena kita tercipta dari partikel-partikel yang sama dengan yang dideskripsikan aturan-aturan itu. Jika kita bisa mendapatkan pemahaman tentang cara kerja mereka, barangkali kita bisa menyadari kemungkinan-kemungkinan lebih besar tentang bagaimana kita bekerja. Di sini terletak kunci untuk memahami apa yang sebenarnya disampaikan fisika kuantum tentang kekuatan kita di alam semesta.
Dunia kita, kehidupan kita, dan tubuh kita eksis sebagaimana adanya karena dipilih diimajinasikan dari dunia kemungkinan-kemungkinan kuantum, quantum possibilities. Jika kita menginginkan atau mengubah sesuatu, kita mesti memilih dan mengambilnya dari subkemungkinan-kemungkinan. Di dunia kita, tampaknya hanya satu dari banyak potensi kuantum yang bisa menjadi realitas kita. Pada penglihatan pelatih karate saya, misalnya, ia memilih untuk memakukan dirinya di atas matras pada tempat dan saat itu. Dan alhasil, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Sementara, kemungkinan mana yang akan menjadi kenyataan tampaknya ditentukan oleh kesadaran dan tindakan observasi. Dengan kata lain, objek perhatian kita menjadi realitas dunia kita. Inilah area di mana Einstein sendiri mengalami masalah dengan teori kuantum. Ia menyatakan, "Saya pikir sebuah partikel pasti memiliki realitas yang terpisah dari penilaian." Dalam konteks ini, istilah penilaian sepadan dengan pengamat diri kita. Kunci 7. Fokus dari kesadaran kita menjadi realitas dunia kita. Jelas, peran kita di alam semesta sangat penting terkait pertanyaan mengapa dunia kuantum bekerja dengan cara sebagaimana yang terdeteksi. Inilah sebabnya kita pertama-tama perlu memahami observasi-observasi saintifik sehingga kita bisa mengetahui cara untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Misteri tentang mengapa kita butuh dua perangkat aturan untuk menguraikan dunia bisa ditelusuri melalui eksperimen yang pertama kali dilakukan pada tahun 1909 oleh Geoffrey Ingram Taylor, fisikawan Britania. Meskipun hampir setengah abad tuanya, eksperimen ini telah direka ulang beberapa kali, dan setiap kali eksperimen dilakukan, hasilnya selalu identik. Eksperimen ini, yang disebut eksperimen celah ganda atau double slit, melibatkan proyeksi partikel-partikel kuantum melewati penghalang yang memiliki dua celah kecil di permukaannya, dan melihat perubahan mereka setelah muncul melintasi celah itu. Pikiran umum mengisyaratkan, ketika awalnya bergerak dari satu sisi sebagai partikel, benda-benda dalam eksperimen pun akan berpindah dalam bentuk partikel dan berakhir sebagai partikel pula. Tetapi, dalam eksperimen, sesuatu yang sangat tidak lazim terjadi pada titik tertentu di antara dua tempat partikel-partikel itu bermula dan berakhir. Para ilmuwan melihat, ketika sebuah elektron misalnya melewati penghalang dengan satu celah saja, ia akan berperilaku sesuai perkiraan, memulai dan mengakhiri perjalanan sebagai partikel. Dengan demikian, tidak ada kejutan di sini. Sebaliknya, ketika digunakan dua celah, elektron yang sama melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Meskipun memulai perjalanannya sebagai partikel, peristiwa yang misterius terjadi di tengah perjalanan. Elektron itu melewati kedua celah pada waktu yang sama, sebagaimana yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang energi, membentuk sejenis pola di bidang target yang hanya bisa dilakukan oleh gelombang energi. Ini adalah satu contoh dari jenis perilaku yang disebut para ilmuwan sebagai keanehan kuantum. Satu-satunya penjelasan di sini adalah, entah bagaimana caranya, celah kedua telah mendorong elektron itu untuk berpindah seakan-akan dirinya adalah gelombang, tetapi kemudian tiba di tempat tujuan sebagai kondisi awal atau sebagai partikel. Saat peristiwanya berlangsung, elektron itu agaknya sudah memahami bahwa celah kedua sudah eksis dan tersedia. Dari sinilah kita bisa memahami peran kesadaran. Karena diasumsikan bahwa elektron itu tidak bisa menyadari apapun, maka satu-satunya sumber lain dari kesadaran di sini adalah orang yang menyaksikan eksperimen tersebut. Kesimpulannya, agaknya pengetahuan bahwa elektron itu memiliki dua jalur untuk berpindah berada dalam pikiran sang pengamat, dan kesadaran sang pengamatlah yang menentukan bagaimana elektron itu berpindah. Inti eksperimen ini adalah, terkadang elektron-elektron berperilaku sesuai dugaan. Dengan demikian, dalam kondisi ini berlaku aturan dunia sehari-hari kita di mana benda-benda berbeda dan terpisah. Namun di lain waktu, elektron-elektron itu mengejutkan kita dan berperilaku seperti gelombang.
Saat hal ini terjadi, dibutuhkan aturan kuantum untuk menjelaskan perilakunya. Inilah momen ketika kita memiliki kesempatan untuk melihat dunia dan diri kita melalui sudut pandang baru, karena hal ini memungkinkan kita menjadi bagian dari segala sesuatu, dan kesadaran memainkan peran kunci di alam semesta. Secara historis, para ilmuwan kerap merujuk salah satu dari dua teori utama untuk menjelaskan hasil eksperimen celah ganda. Masing-masing punya kekuatan tersendiri dan memiliki aspek yang membuatnya lebih masuk akal dibanding penjelasan lain. Sewaktu tulisan ini disusun, keduanya masih berupa teori, dan kemungkinan ketiga telah diajukan belakangan. Mari kita mengulas singkat ketiga interpretasi itu. Interpretasi Copenhagen. Pada tahun 1927, fisikawan Niels Bohr dan Werner Heisenberg di Institute for Theoretical Physics Copenhagen, Denmark, mencoba untuk memaknai keanehan kuantum yang diungkapkan teori-teori baru. Hasil kerja mereka dikenal sebagai interpretasi Copenhagen. Hingga sekarang, inilah penjelasan yang paling diterima luas tentang perilaku partikel kuantum. Menurut Bohr dan Heisenberg, alam semesta eksis sebagai kemungkinan-kemungkinan tanpa batas yang saling bersinggungan. Semua kemungkinan itu berada di dalam semacam subkuantum tanpa lokasi persis atau tanpa state of being sampai sesuatu muncul dan mengunci salah satu kemungkinan pada tempatnya. Sesuatu tersebut adalah kesadaran tindakan pengamatan. Sebagaimana dibuktikan dalam eksperimen, ketika kita melihat sesuatu seperti elektron yang berpindah melalui celah dari sebuah penghalang, tindakan pengamatan inilah yang mengubah salah satu kemungkinan kuantum menjadi realitas yang disaksikan sang pengamat. Pada saat itu, yang kita lihat merupakan versi dari fokus kesadaran kita. Menurut interpretasi Copenhagen atas realitas kuantum, fokus kesadaran kita lah yang menentukan salah satu dari sekian banyak kemungkinan A, B, C, D, dan seterusnya yang menjadi realitas kita. Pro, teori ini berhasil menjelaskan perilaku partikel kuantum sebagaimana yang ditemukan pada eksperimen celah ganda. Kontra, kritik utamanya, jika bisa disebut kritik, adalah teori ini menyatakan alam semesta bisa memanifestasikan diri hanya melalui kehadiran seseorang atau sesuatu yang mengamatinya. Selain itu, interpretasi Copenhagen tidak menyertakan faktor gravitasi sebagai bahan pertimbangan. Interpretasi banyak dunia. Setelah interpretasi Copenhagen, penjelasan paling populer atas perilaku aneh partikel kuantum disebut interpretasi banyak dunia, many world interpretation, dari semesta-semesta yang paralel. Pertama kali diajukan pada tahun 1957 oleh fisikawan Universitas Princeton Hugh Everett III. Teori ini menjadi populer karena mengulas berbagai misteri yang tampak dari dunia kuantum. Seperti interpretasi Copenhagen, teori ini menyatakan pada waktu tertentu terdapat kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang tengah berlangsung, semuanya eksis dan terjadi secara serentak. Pada interpretasi banyak dunia terhadap realitas kuantum, terdapat kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, A, B, C, D, dan seterusnya yang telah eksis. Setiap kemungkinan eksis pada semestanya sendiri yang tidak bisa dilihat oleh kemungkinan-kemungkinan lain. Seperti pada interpretasi Copenhagen, fokus kesadaran kitalah yang menentukan kemungkinan mana yang menjadi realitas kita. Bagaimanapun, terdapat perbedaan antara interpretasi ini dan interpretasi Copenhagen. Menurut interpretasi banyak dunia, setiap kemungkinan terjadi pada ruangnya sendiri dan tidak bisa dilihat oleh kemungkinan yang lain. Ruang-ruang unik ini disebut sebagai semesta-semesta berselang, alternate universe. Kita berkelana di sepanjang garis waktu kemungkinan tunggal di satu semesta dan kadangkala kita mampu membuat lompatan quantum leap menuju kemungkinan lain di semesta yang berbeda. Dari perspektif ini, seseorang bisa saja menjalani kehidupan penuh penderitaan dan penyakit, lalu melalui pergeseran fokus tiba-tiba menemukan dirinya secara ajaib sembuh manakala dunia di sekitarnya tampak sama seperti sebelumnya. Interpretasi Everett mengisyaratkan bahwa kita telah eksis pada semesta-semesta berselang ini.
Mempertimbangkan semuanya, kita hidup di setiap mimpi dan fantasi yang bisa kita bayangkan. Beberapa pendukung teori ini bahkan berpendapat, ketika kita tidur di malam hari, mimpi-mimpi kita adalah hasil dari merilekskan fokus yang menempatkan kita di sini, di dalam realitas kita, memampukan kita melayang melewati dunia-dunia lain dari kemungkinan-kemungkinan paralel. Seperti pengamat dalam interpretasi Copenhagen, kita hanya melihat kemungkinan yang menjadi fokus kita, dan inilah kunci untuk mengunci kemungkinan tertentu sebagai realitas kita. Pro, teori ini menjelaskan mengapa kita tidak melihat banyaknya kemungkinan yang diajukan interpretasi Copenhagen. Kontra, seperti gagasan-gagasan lain yang didasarkan pada teori kuantum, teori ini tidak bisa menjelaskan kekuatan gravitasi. Meskipun mungkin telah menguraikan sebagian dari yang kita ketahui di dunia kuantum, teori ini tidak sempurna sehingga ia bisa mempertimbangkan seluruh kekuatan alam. Pada tahun-tahun belakangan, teori ketiga disuarakan dan tampaknya bisa melengkapi kekurangan interpretasi Copenhagen ataupun interpretasi banyak dunia. Dikenal berdasarkan nama pencetusnya, Profesor Matematika Universitas Oxford, Sir Roger Penrose. Interpretasi Penrose menyatakan bahwa kekuatan gravitasi yang sering kali diabaikan fisika kuantum merupakan hal yang menyatukan alam semesta bersama-sama. Interpretasi Penrose. Sama dengan pendukung interpretasi lainnya, Penrose percaya terdapat banyak kemungkinan atas probabilitas pada tingkat kuantum. Meskipun demikian, teorinya berbeda mengenai apa yang mengunci kemungkinan tertentu ke dalam realitas kita. Penrose melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan kuantum dari semesta-semesta yang lain adalah sebentuk materi. Karena setiap materi menciptakan gravitasi, masing-masing kemungkinan memiliki medan gravitasinya sendiri. Tetapi, dibutuhkan energi untuk mempertahankannya, dan semakin banyak energi yang diperlukan sebuah kemungkinan, semakin tidak stabil pula kemungkinan itu. Karena mustahil mempertahankan energi untuk menjaga semua untuk selamanya. Pada akhirnya, kemungkinan-kemungkinan itu runtuh ke dalam keadaan tunggal yang paling stabil, yang kita lihat sebagai realitas kita. Pada interpretasi Penrose, ada banyak kemungkinan A, B, C, D, dan lainnya yang akhirnya runtuh menjadi realitas tunggal karena butuh terlalu banyak energi untuk mempertahankan semuanya terus-menerus. Pada saat seluruh kemungkinan eksis pada suatu waktu, keadaan yang membutuhkan jumlah energi paling kecil adalah yang paling stabil dan yang kita alami sebagai realitas kita. Pro, teori ini unggul karena menjadi yang pertama yang menyinggung soal gravitasi, satu faktor yang memisahkan pemikiran Einstein dan teori-teori kuantum dan menjadikan kekuatan itu sebagai sentral bagi eksistensi realitas. Kontra, mungkin kekurangan terbesar dari Penrose, jika bisa disebut kekurangan, adalah para kritikus menganggapnya tidak penting. Meskipun teori kuantum hanyalah teori, tapi ia sejauh ini telah 100% berhasil memprediksi hasil dari eksperimen-eksperimen kuantum. Jadi, kita telah memiliki teori yang bisa dipegang terkait realitas. Interpretasi Penrose pun bisa dipegang. Di samping itu, ia menyertakan faktor gravitasi, sesuatu yang gagal dilakukan teori lainnya. Lalu yang mana? Fisikawan teoretis Michio Kaku, co-author teori Dawai Super, dengan cepat mendeskripsikan dilema fisika kuantum ketika mengatakan, sering disebutkan, dari seluruh teori yang diajukan abad ini, yang paling lucu adalah teori kuantum. Sebagian orang mengatakan, satu-satunya hal yang berhasil dicapai teori kuantum sesungguhnya adalah kebenarannya tidak diragukan lagi. Apakah salah satu dari tiga teori di atas bisa menjelaskan kejadian-kejadian anomali dari tataran subatomik yang sangat kecil dan bagaimana dunia bekerja? Seberapapun bagusnya setiap interpretasi dan seberapapun bagusnya teori itu menjelaskan apa yang kita temukan di laboratorium, satu faktor yang barangkali menjadi missing link adalah peran matriks ilahi dalam menghubungkan kita dengan wadah dari semua yang diobservasi. Meskipun subjek mengamat tampak seperti kartu bebas hambatan dalam eksperimen-eksperimen yang menimbulkan hasil tidak terduga itu, bagaimana bila anomali tersebut sama sekali bukan anomali?
Bagaimana bila keanehan itu sebenarnya merupakan cara normal partikel kuantum berperilaku? Apakah mungkin bila segalanya mulai dari informasi yang berpindah lebih cepat dibanding kecepatan cahaya, sampai dua hal yang berada di tempat dan waktu yang sama benar-benar menunjukkan potensi kita, dan bukan keterbatasan kita? Jika iya, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa faktor tunggal yang menghubungkan segala sesuatu bersama-sama? Dan kenapa kita tidak bisa sebebas partikel-partikel kuantum itu? Kita adalah faktor yang hilang dalam berbagai teori yang ada. Secara spesifik, kemampuan kita untuk secara sengaja menciptakan kondisi kesadaran, pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan inilah yang mengunci satu kemungkinan yang kita pilih menjadi realitas kehidupan kita. Dan ini pula yang membawa sains bertemu dengan tradisi spiritual kuno di seluruh dunia. Baik sains maupun mistisme mendeskripsikan sebuah kekuatan yang menyatukan segalanya bersama-sama dan memberi kita kemampuan untuk mempengaruhi perilaku materi dan realitas itu sendiri melalui cara kita mempersepsi dunia di sekitar kita. Kunci utamanya, terdapat perbedaan besar antara makna yang disematkan berbagai tradisi kuno dan sains arus utama terkait penemuan dunia kuantum. Sesuai alasan yang telah saya jelaskan, para fisikawan umumnya percaya bahwa perilaku elektron dan foton tidak terlalu berhubungan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tradisi-tradisi kuno menunjukkan melalui cara kerja di level subatomik lah kita mampu mengubah tubuh kita dan dunia. Jika ini benar, kehidupan sehari-hari kita ditentukan oleh apa yang terjadi di alam kuantum. Seperti yang diisyaratkan teman pribumi Amerika saya, Joseph, tidak butuh mesin untuk menciptakan efek-efek ajaib yang kita saksikan pada partikel-partikel kuantum. Melalui kekuatan teknologi batin yang terlupakan, kita mampu menyembuhkan, berada di dua tempat secara bersamaan, berada di mana-mana secara bersamaan, melihat jarak jauh, terkoneksi secara telepatik, dan menciptakan perdamaian dunia. Semua ini terkait dengan kekuatan kita untuk memfokuskan kesadaran yang merupakan rahasia besar dari tradisi-tradisi yang paling kuno dan kaya. Menciptakan realitas. Dalam Buddhisme Mahayana, realitas diyakini hanya eksis saat pikiran kita menciptakan sebuah fokus. Bahkan, ajaran ini mengisyaratkan bahwa baik dunia dengan bentuk murni maupun yang tidak berbentuk berasal dari wahana kesadaran yang disebut imajinasi subjektif. Sesuatu menjadi pengalaman nyata hanya ketika kita mengarahkan perhatian beserta emosi kita padanya. Dalam banyak hal, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari tradisi kuno terasa seperti teori kuantum abad ke-20. Jika seluruh ketentuan terkait kemungkinan-kemungkinan kuantum ini benar, dan emosi merupakan kunci untuk memilih realitas, maka pertanyaannya adalah, bagaimana bisa kita merasa seakan-akan sesuatu sudah terjadi, meskipun orang di sebelah kita menatap tajam dan mengatakan hal itu belum terjadi? Contoh sederhananya, apakah kita membohongi diri sendiri jika menyebut orang yang kita cintai telah sembuh, meskipun kita berdiri di dekatnya di unit perawatan intensif rumah sakit? Ironi pertanyaan terakhir terletak pada sifatnya yang menghindari jawaban tunggal. Di dalam semesta dengan banyak potensi realitas, ada beberapa kemungkinan jawaban. Di suatu tempat di antara seluruh potensi realitas tersebut, ada satu skenario kesembuhan orang tercinta telah terjadi. Di tempat lainnya, ada realitas penyakitnya bahkan tak pernah terjadi, akan tetapi, untuk alasan-alasan yang tidak kita ketahui dan pahami, bukan itu realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jawaban atas pertanyaan di atas bermuara pada apa yang kita percaya tentang dunia dan kekuatan kita untuk memilih. Lantas pertanyaannya menjadi, kemungkinan mana yang kita pilih? Realitas mana yang dipilih oleh orang tercinta atau sang dokter? Untuk menjawabnya, pertama-tama harus kita akui bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan. Sebagaimana cerita Neville tentang pria muda dan penyakitnya yang mematikan, realitas saat ini tidaklah tertulis di atas batu.
Sebaliknya, realitas itu halus dan mudah dibentuk, bahkan bisa diubah ketika tampak tidak mungkin diubah. Dalam cerita Neville, sang dokter telah membuat diagnosis memilih realitas dengan hasil yang diduga akan muncul. Tidak mengetahui adanya pilihan lain, pria itu mulanya percaya dan menerima realitas yang dipilih dokternya. Hanya ketika dihadapkan pada kemungkinan lain dan ia menerimanya, tubuhnya merespon keyakinan yang baru dan melakukannya dengan sangat cepat. Saya menuliskan contoh quote lainnya tentang kemungkinan sejenis di bab 4. Einstein pernah melontarkan pertanyaan terkenal bahwa kita tidak bisa memecahkan suatu masalah ketika berada di level yang sama dari pikiran yang menciptakan masalah itu. Demikian pula, kita tidak bisa mengubah suatu realitas jika tetap berada di level yang sama dengan kesadaran yang menciptakan realitas tersebut. Untuk mengunci salah satu dari sekian banyak kemungkinan yang dijelaskan teori Copenhagen, teori banyak dunia dan teori Penrose tentang realitas, kita harus mampu menemukan dengan tepat salah satu kemungkinan itu. Dan itu dipengaruhi oleh cara kita mengobservasinya, yaitu bagaimana kita merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesudah kita menyadari bahwa kita memiliki sebuah pilihan atas apa yang kita anggap sebagai realitas kita, pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melihat seseorang sembuh jika tubuh orang itu terlihat berpenyakit parah? Jawabannya bermula dari keinginan untuk melihat melampaui ilusi yang ditunjukkan dunia kepada kita. Dalam contoh kasus orang tercinta yang terserang penyakit, kita diajak untuk melihat melampaui penyakit yang mereka alami, memikirkan bahwa mereka telah sembuh dan merasakan seperti apa kiranya bersama mereka di dalam realitas baru tersebut. Akan tetapi, untuk memilih kemungkinan yang berbeda, kita harus melakukan lebih dari sekedar berpikir atau berharap bahwa kesembuhan orang tercinta telah terjadi. Barangkali inilah hal yang paling penting tentang cara kita melihat dunia sekaligus sesuatu yang bisa menjadi perangkap terbesar bagi kita. Dalam ketakutan kita akan kehilangan seseorang tempat atau benda yang paling kita sayangi, ada godaan untuk menanggapi situasi tersebut dengan menyangkal realitas menakutkan di depan mata kita. Jika kita tidak mampu mengatasi realitas menakutkan di depan mata kita dengan realitas yang membahagiakan, ketidakterimaan kita hanya akan menghasilkan frustasi dan kekecewaan. Secara pribadi, saya pun pernah kehilangan sejumlah teman yang terjerembab ke dalam jebakan ini dan sudah meninggal dunia. Meskipun hanya mereka yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam hati dan pikiran mereka sebelum meninggal, saya berkesempatan menyaksikan pergulatan batin mereka dengan segenap keyakinannya. Jika aku orang yang kuat, mereka beralasan, mengapa aku masih mengalami hal ini? Aku telah mengubah keyakinanku, mengapa belum sembuh juga? Topik ini sangat mendalam, personal, dan sensitif. Dan seringkali jawabannya membangkitkan perasaan-perasaan yang kuat dalam diskusi-diskusi tentang hakikat. Bagaimana alam semesta bekerja dan di mana peran Tuhan di dalamnya. Yang perlu diperhatikan adalah, ada perbedaan antara sekedar memilih sebuah kemungkinan baru dan benar-benar menyelami pikiran, rasa, dan keyakinan yang membangkitkan akibat tertentu sebagai sebuah realitas baru. Kunci 8. Sekedar berkata bahwa kita telah memilih realitas baru tidaklah cukup. Untuk memilih sebuah kemungkinan kuantum, kita harus memahami caranya. Sebagaimana yang diisyaratkan Neville, kita mesti memasrahkan diri kita pada kemungkinan baru tersebut. Hidup di dalam keadaan baru yang kita pilih itu sepenuhnya meninggalkan keadaan lama. Dan inilah tepatnya yang bisa ditemukan dalam tradisi-tradisi kuno. Teknik hubungan antar muka manusia kepada keilahian ini sering disebut doa. Rasa adalah kunci. Sebelumnya kita telah menelisik interpretasi-interpretasi tentang kenapa terjadi keanehan kuantum. Teori-teori tersebut secara khusus meneliti alasan kenapa tindakan mengamati suatu materi saja tampak mampu mengubah materi tersebut. Meskipun setiap penjelasan bervariasi terkait mengapa efek tertentu terjadi, seluruhnya tampak mengisyaratkan sesuatu yang sama, kita dan peran kita sebagai pengamat di dunia. Ketika mengamati sesuatu,
Ketika kita secara sadar memfokuskan perhatian kita pada suatu tempat di suatu waktu, kita mengunci salah satu dari banyak kemungkinan kuantum pada tempatnya seketika itu juga. Baik ia muncul dari realitas paralel atau sub-kemungkinan-kemungkinan, teori-teori tersebut menyatakan bahwa apa yang kita lihat sebagai realitas menjadi demikian adanya karena kehadiran kita. Meskipun tampak revolusioner bagi sains modern, hal ini telah dipahami sebagai cara kerja segala sesuatu dalam tradisi-tradisi kuno selama berabad-abad. Dalam bahasa zaman dulu, para pujangga, mistikus, penyembuh, dan cendekiawan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rahasia agung hubungan kita dengan semesta dan mewariskannya kepada kita. Terkadang kita menemukannya di tempat-tempat yang tak pernah diduga, menyimpan kebijaksanaan dan luhur. Mulai dari dinding-dinding kuil dan pemakaman di gurun pasir Mesir, kebijaksanaan Gnostik di perpustakaan kuno Nag Hammadi, sampai pengobatan tradisional yang dipraktikkan hari ini di sepanjang Amerika Barat Daya, bahasa yang mampu menghidupkan kemungkinan-kemungkinan dari imajinasi, mimpi, dan doa kita tetap bertahan bersama kita. Barangkali cerita seorang pria yang tinggal di sebuah kuil hampir 15.000 kaki di atas permukaan laut di pegunungan Tibet berikut bisa memberikan contoh paling jelas tentang bahasa ini. Pada musim semi tahun 1998, saya berkesempatan untuk memfasilitasi perjalanan riset sekaligus ziarah ke Tibet selama 22 hari. Saat itu, saya dan tim tenggelam di kawasan paling indah, sukar, murni, dan terpencil yang masih tersisa di planet kita. Sepanjang perjalanan, kami mengunjungi 12 kuil biasa dan 2 kuil perempuan, serta bertemu orang-orang paling menawan yang bisa Anda bayangkan, termasuk para biksu, biksuni, pengembara, dan peziarah. Ketika itulah saya bertatap muka dengan kepala salah satu kuil dan berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang telah membuat kami mengembara sangat jauh. Pada sebuah pagi yang bersalju, kami bersempit-sempitan di kapel kecil yang dikelilingi altar Buddha dan tangkas kuno permadani brokat rumit yang menggambarkan ajaran-ajaran masa lalu. Saya memusatkan perhatian langsung ke mata seorang pria yang tampak abadi yang duduk dalam posisi teratai di depan kami. Melalui penerjemah, saya menyampaikan pertanyaan yang sama yang telah saya ajukan kepada setiap biksu dan biksuni yang saya temui sepanjang ziarah. Saat kami melihat doa-doa Anda, saya memulai, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saat kami melihat Anda melantunkan pujian dan menyanyi selama 14-16 jam sehari dengan lonceng, mangkok, gong, genta, mudra, dan mantra di luar, apa yang terjadi di dalam diri Anda? Sebuah sensasi kuat menggeletar di sekujur tubuh saya ketika sang penerjemah menyampaikan jawaban sang kepala kuil. Anda tidak mampu melihat doa-doa kami, katanya, karena doa tidak bisa dilihat. Merapikan jubah wol tebal di bawah kakinya, ia melanjutkan, apa yang Anda lihat hanyalah laku kami untuk menciptakan rasa di tubuh kami. Rasa itulah doa kami. Betapa indahnya dan betapa sederhananya. Sebagaimana diperlihatkan percobaan di akhir abad ke-20, rasa dan emosilah yang mempengaruhi hal-hal yang menyusun realitas kita. Inilah bahasa batin yang mengubah atom, elektron, dan foton di dunia luar. Akan tetapi, ini bukan soal kata-kata yang kita ucapkan, melainkan lebih tentang rasa yang tercipta dalam diri kita. Inilah bahasa emosi yang berbicara kepada kekuatan kuantum alam semesta. Rasa inilah yang dikenali matriks ilahi. Kunci 9. Rasa adalah bahasa yang berbicara kepada matriks ilahi. Rasakan seolah tujuan Anda telah tercapai dan doa Anda telah terkabul. Sang kepala kuil memberitahu kami hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh para ilmuwan besar abad ke-20. Tidak hanya selaras dengan temuan para ilmuwan, ia juga membawanya selangkah lebih maju, memberikan petunjuk yang menjelaskan bagaimana kita bisa berbicara dalam bahasa kemungkinan kuantum, dan ia melakukannya melalui teknik yang kita kenal sebagai doa. Tak heran jika doa menciptakan keajaiban. Doa menghubungkan kita dengan ruang murni tempat keajaiban-keajaiban pikiran kita menjadi realitas dunia kita. Welas asih.
Kekuatan alam dan pengalaman manusia. Kejernihan jawaban sang kepala kuil membuat saya terguncang. Kata-katanya menggemakan gagasan-gagasan yang telah terekam pada tradisi Gnostik kuno dan Kristen 2000 tahun silam. Agar doa terkabul, kita harus melampaui keraguan yang sering kali menyertai sifat positif hasrat kita. Untuk menanggulangi hal itu, ucapan Yesus yang terekam pada perpustakaan Nag Hammadi mengingatkan kita pada kekuatan sabda kita. Lewat ungkapan yang seharusnya akrab saat ini, kita diingatkan bahwa ketika kita berkata, "Wahai gunung, pindahlah," gunung itu pun akan pindah. Dalam kejernihan kalimatnya, sang kepala kuil menjawab misteri atas apa yang dilakukan para biksu dan biksuni dalam doa-doanya. Mereka berbicara dengan bahasa kuantum, yaitu rasa dan emosi, bahasa yang tidak memiliki kata-kata atau ekspresi lahiriah. Pada tahun 2005, saya berkesempatan untuk kembali mengunjungi kuil-kuil Tibet selama 37 hari. Pada kesempatan itu, tim kami menerima kabar bahwa sang kepala kuil yang telah berbagi rahasia tentang rasa pada tahun 1998 telah wafat. Penyebab kematiannya tidak pernah disampaikan dengan jelas. Kami hanya diberitahu ia sudah tiada. Meskipun belum pernah bertemu dengan penggantinya, ketika mendengar kami kembali, ia menyambut kami dan berkenan melanjutkan percakapan pada tahun 1998 lalu. Di tengah dinginnya udara pagi Tibet di kapel yang berbeda, kami pun bertatap muka dengan kepala kuil baru itu. Beberapa menit sebelumnya, kami dituntun melewati lorong dengan jejaran batu berkelok-kelok yang membawa kami ke dalam ruang kecil, dingin, dan remang-remang. Dengan hati-hati, kami melangkah merasakan lantai yang sangat licin setelah berabad-abad terkena tumpahan mentega. Di dalam ruangan tua yang dingin dan berudara tipis, saya mengajukan pertanyaan lanjutan kepada kepala kuil baru itu. Apa yang menghubungkan kita dengan orang lain, dunia, dan alam semesta? Apa yang membawa doa-doa kita beranjak melewati tubuh kita dan merengkuh dunia? Kepala kuil itu melihat langsung ke arah saya saat penerjemah menyampaikan pertanyaan saya dalam bahasa Tibet. Secara naluriah, saya menatap pemandu yang menjadi perantara kami untuk seluruh percakapan. Saya tidak siap dengan terjemahan yang saya dengar kembali. "Welas asih," ujarnya. Geshe, guru agung, mengatakan, "Welas asih, compassion, itulah yang menghubungkan kita." "Bagaimana bisa?" tanya saya. Apakah beliau mendeskripsikan welas asih sebagai kekuatan alam atau sebagai pengalaman emosional? Tiba-tiba muncul tatapan bersemangat ketika sang penerjemah menyampaikan pertanyaan saya kepada sang kepala kuil. Welas asih adalah yang menghubungkan segalanya. Demikian jawaban pamungkasnya. Hanya itu, setelah dialog intensif selama hampir 10 menit mengenai elemen-elemen terdalam Buddhisme Tibet, yang saya dengar hanya 6 kata itu. Beberapa hari setelahnya, saya terlibat dalam percakapan yang sama sekali lagi, mengemukakan pertanyaan yang sama kepada seorang biksu senior di kuil lain. Berbeda dengan formalitas di tengah kehadiran sang kepala kuil, kami berbincang di dalam sebuah sel kuil, ruang kecil tempat makan, tidur, berdoa, dan belajar saat tidak sedang berada di ruang pemujaan. Saat itu, penerjemah kami sudah maklum dengan bentuk pertanyaan saya dan apa yang saya coba pahami. Saat berkerumun di antara lampu-lampu berbahan bakar mentega di ruangan yang remang-remang, saya melihat ke arah langit-langitnya yang rendah. Bagian itu tersapu jelaga hitam karena selama bertahun-tahun terkena asap lampu-lampu yang dinyalakan untuk menghangatkan ruangan sekaligus mendapatkan cahaya. Sebagaimana beberapa hari sebelumnya, saya mengutarakan pertanyaan yang sama melalui penerjemah kepada sang biksu. Apakah welas asih adalah kekuatan penciptaan ataukah bagian dari pengalaman? Mata sang biksu mengarah ke langit-langit yang saya lihat beberapa detik sebelumnya. Seraya menghela nafas panjang, ia berpikir sebentar, menghimpun kebijaksanaan yang telah dipelajarinya sejak memasuki kuil pada usia 8 tahun. Ia tampak memasuki pertengahan usia 20 saat ini. Tiba-tiba ia menunduk, lalu melihat ke arah saya ketika hendak merespons. Jawabannya singkat dan kuat, keduanya.
Demikian kata-kata yang terucap darinya. Welas asih adalah kekuatan di alam semesta sekaligus pengalaman manusia. Hari itu, di dalam sel kuil di salah satu belahan dunia, hampir 15.000 kaki di atas permukaan laut dan berjam-jam dari kota terdekat, saya mendengar kalimat bijaksana yang sangat sederhana, yang diabaikan tradisi barat hingga hari ini. Sang biksu baru saja berbagi rahasia tentang apa yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di alam semesta, juga tentang kualitas yang menjadikan rasa dan emosi kita begitu berdaya. Semuanya satu dan sama. Tidak sembarang rasa mampu melakukannya. Terjemahan mutakhir dari doa-doa kuno yang direkam dalam bahasa Aramik, bahasa kaum Esseni, penulisan perkamen Laut Mati, tampak menguatkan apa yang disebut sang biksu sebagai rahasia penciptaan realitas. Interpretasi-interpretasi baru juga menawarkan petunjuk-petunjuk segar terkait kenapa beberapa instruksi dalam naskah tersebut terasa tidak jelas. Dengan menerjemahkan ulang naskah asli perjanjian baru tersebut, tak sedikit terjemahan lama yang tidak sesuai dengan maksud para penulis kuno. Terkait kemampuan kita untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, kesehatan, dan keluarga, perbandingan versi modern Injil dengan teks asli tentang mintalah dan kau akan menerima, misalnya, menampakkan pada kita betapa banyak yang hilang dari terjemahan. Adapun Injil versi Raja James terbaca sebagai berikut. Apa saja yang engkau minta kepada Bapa dalam namaku, Bapa akan memberinya kepadamu. Sampai saat ini engkau belum meminta apapun dalam namaku. Mintalah, dan engkau akan menerima. Niscaya kebahagiaanmu bisa penuh. Ketika membandingkan ini dengan teks aslinya, kita melihat kata-kata kunci yang tanggal. Pada paragraf berikut, saya menekankan bagian yang hilang dengan menggarisbawahinya. Segala sesuatu yang engkau minta dengan tepat, secara langsung dari dalam namaku, engkau akan diberi. Sampai saat ini, engkau belum melakukannya. Maka, mintalah tanpa motif tersembunyi dan dikelilingilah oleh jawabanmu. Diselimuti oleh apa yang kau inginkan, niscaya kegembiraanmu penuh. Melalui kata-kata itu, kita diingatkan pada prinsip kuantum yang menegaskan pada kita bahwa rasa adalah sebuah bahasa untuk mengarahkan dan memfokuskan kesadaran kita. Itu merupakan sebuah kesadaran bahwa kita berada di dalam, bukan sekedar melakukannya pada waktu tertentu. Meskipun rasa adalah bahasa yang dikenali matriks ilahi, namun tidak sembarang rasa bisa melakukannya. Jika semua rasa bisa melakukannya, dunia akan menjadi tempat yang sangat membingungkan. Akan terjadi banyak benturan keinginan yang berbeda. Sang biksu mengatakan bahwa welas asih adalah kekuatan penciptaan sekaligus pengalaman yang mengakses kekuatan penciptaan itu. Elemen-elemen terdalam dari ajaran tersebut mengisyaratkan, untuk mencapai welas asih, kita harus mendekat pada kondisi tanpa harapan pada hasil akhir. Kita harus merasakannya tanpa penilaian atau ego. Kualitas rasa inilah yang merupakan kunci untuk berbicara kepada matriks ilahi secara penuh makna dan efektif. Sebagaimana yang disampaikan fisikawan Amit Goswami, butuh lebih dari kesadaran biasa untuk menjadikan kemungkinan kuantum sebagai realitas saat ini. Untuk melakukannya, menurut Amit, kita harus mencapai keadaan-keadaan yang tidak biasa, non-ordinary states of consciousness. Untuk sampai pada titik ini, terjemahan Aramik menyatakan kita harus meminta tanpa motif tersembunyi. Dengan kata lain, dalam istilah modern, kita harus membuat keputusan berdasarkan hasrat yang tidak didasarkan pada ego kita. Rahasia terbesar untuk mewujudkan imajinasi dan keyakinan kita ke dalam realitas kita saat ini adalah kita harus melakukannya tanpa keterikatan yang kuat pada hasil pilihan kita. Kita mesti berdoa tanpa penilaian atas apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Kunci 10. Tidak sembarang rasa bisa mencipta. Rasa yang bisa mencipta hanyalah yang tanpa ego dan penilaian. Mungkin salah satu gambaran paling tepat tentang bagaimana kita mengalami ruang netral ini bisa ditemukan dalam karya pujangga sufi terbesar, Jalaluddin Rumi. Lewat kata-kata yang sangat sederhana dan penuh makna, ia menyatakan ada sebuah ruang yang melampaui baik dan buruk.
Aku akan menemuimu di sana. Sepanjang hidup, seberapa sering kita bisa benar-benar mengatakan tengah berada di ruang tanpa penilaian ala Rumi tersebut, terutama ketika nasib orang tercinta berada di ujung tanduk. Tetapi, ini bisa menjadi pelajaran paling berharga tentang kekuatan kita, tantangan terbesar hidup kita, dan ironi paling nyata terkait kemampuan kita untuk mencipta di alam semesta partisipatori. Tampak bahwa semakin kuat hasrat kita untuk mengubah dunia kita, semakin sulit diidentifikasi kekuatan kita untuk melakukannya. Ini karena keinginan kita seringkali didasarkan pada ego. Perubahannya tidak akan terlalu signifikan bagi kita. Bagaimanapun juga, saat kita beranjak memasuki kondisi kesadaran di mana kita tahu bahwa kita mampu mengubah realitas kita, tampak menjadi kurang penting juga bagi kita untuk melakukannya. Sebagaimana hasrat menyetir mobil misalnya, yang melemah setelah kita benar-benar bisa menyetir, begitu kita memiliki kemampuan untuk melakukan keajaiban penyembuhan dan perdamaian, urgensi untuk mewujudkannya seolah-olah hilang. Bisa jadi ini karena bersamaan dengan tumbuhnya pengetahuan bahwa kita mampu mengubah sesuatu, muncul pula penerimaan terhadap dunia sebagaimana adanya. Kebebasan untuk memiliki kekuatan tanpa mengikatkan terlalu banyak kepentingan pada kekuatan itulah yang menjadikan doa-doa kita lebih efektif. Meskipun setiap tindakan diniati dengan baik, seringkali kita melibatkan keterikatan pada hasilnya. Butuh keyakinan agar keajaiban bisa terjadi. Ambil contoh, Anda berharap orang yang Anda cintai sembuh dari sakit kronisnya. Jika Anda sangat berharap agar terjadi kesembuhan, maka kesembuhan itu akan sulit terwujud. Ini seolah-olah dengan menginginkan kesembuhan, usaha-usaha untuk menciptakannya justru memperkuat realitas bahwa memang ada penyakit. Ini menggiring kita menuju bagian kedua dari instruksi kuno yang sering diabaikan dalam upaya menghadirkan keajaiban dalam hidup kita. Bagian selanjutnya dari terjemahan teks asli di atas mengajak kita untuk dikelilingi oleh jawaban kita dan diselimuti oleh apa yang kita inginkan hingga kegembiraan mendatangi kita. Bagian ini mengingatkan kita pada apa yang diisyaratkan oleh eksperimen-eksperimen kuantum dan tradisi-tradisi kuno dengan kebijaksanaannya. Mula-mula, dalam hati, kita harus merasakan kesembuhan, keberlimpahan, kedamaian, dan jawaban atas doa-doa kita di dalam hati kita seakan-akan semuanya telah terjadi sebelum menjadi kenyataan dalam hidup kita. Pada bagian itu, Yesus berbicara tentang orang-orang yang belum pernah melakukan doa yang tepat. Mirip dengan teman-teman saya yang pernah saya ceritakan sebelumnya, walaupun mereka mungkin telah percaya bahwa doanya terkabul, tetapi jika permintaan mereka sekedar kata-kata, "Tolong biarkan kesembuhan ini terjadi," maka itu bukanlah bahasa yang dikenali matriks ilahi. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka harus berbicara pada semesta melalui cara yang penuh makna. Ketika kita merasa seolah-olah dikelilingi oleh kesembuhan bagi orang-orang yang kita cintai dan diselimuti kedamaian, keduanya merupakan bahasa dan sandi yang membuka pintu bagi semua kemungkinan. Dengan mengalami perasaan ini, kita beralih dari cara pandang yang menyangka bahwa kita hanya mengalami apa saja yang datang pada kita menuju cara pandang bahwa kita mengetahui diri kita merupakan bagian dari semua yang ada. Maka, kita menciptakan pergeseran energi yang bisa dideskripsikan sebagai lompatan kuantum. Melalui cara yang sama dengan elektron, sebuah atom yang melompat dari satu level energi ke level energi lainnya, tanpa berpindah melintasi ruang di antaranya, ketika kita benar-benar tahu bahwa kita tengah berbicara dalam bahasa kuantum saat menciptakan realitas, tidak sekedar berpikir bahwa kita mampu menciptakan realitas kita, maka kita telah mencapai tataran kesadaran yang lain. Inilah keadaan yang menjadi ruang murni tempat mimpi, doa, dan keajaiban bermula. Kita terikat untuk mencipta. Dalam percakapan dengan pujangga dan mistikus India Rabindranath Tagore pada tahun 1930, Albert Einstein merangkum dua sudut pandang di awal abad ke-20 mengenai peran kita di alam semesta. Menurut Einstein, ada dua konsepsi berbeda tentang hakikat alam semesta.
Yang pertama, memandang dunia sebagai sebuah kesatuan yang bergantung pada umat manusia, dan yang kedua, mempersepsi dunia sebagai realitas yang mandiri dari faktor manusia. Meskipun eksperimen-eksperimen pada bab 2 menunjukkan bagaimana pengamatan sadar akan hal-hal yang menyusun dunia kita, termasuk atom dan elektron secara langsung mempengaruhi cara materi tersebut berperilaku, kita mungkin akan menemukan adanya kemungkinan ketiga, sesuatu di antara dua pandangan ekstrem Einstein. Kemungkinan ini bisa memperlihatkan bahwa semesta kita mewujud melalui proses yang awalnya tidak melibatkan kita. Meskipun penciptaan bisa saja dimulai tanpa kehadiran kita eksis di sini saat semua terus berkembang dan berevolusi. Dari bintang nun jauh di sana, yang hidupnya berakhir sebelum cahayanya bisa mencapai mata kita, hingga energi yang menghilang ke dalam pusaran misterius yang disebut lubang hitam, perubahan menjadi kepastian universal yang bisa kita percaya. Perubahan terjadi sebagai bagian dari segala sesuatu yang kita lihat, bahkan juga pada dunia yang tidak tampak. Sampai di sini, jelas mustahil bagi kita untuk sekedar menjadi pengamat di dalam dunia kita. Sebagai pengamat aktif, kita adalah bagian dari semua yang kita lihat. Selain itu, meskipun masih belum setuju tentang teori mana yang menjelaskan cara kita mengubah realitas, para ilmuwan menyatakan bahwa alam semesta berubah melalui kehadiran kita. Ini seakan-akan keadaan sadar merupakan tindakan penciptaan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan John Wheeler, kita hidup dalam semesta partisipatori, bukan tempat kita memanipulasi atau memaksakan keinginan kita, bukan pula tempat kita bisa mengontrol secara penuh dunia di sekitar kita. Sebagai bagian alam semesta saat ini, kita punya kemampuan untuk memodifikasi dan mengubah sebagian kecil darinya melalui cara kita menjalani hidup. Pada tataran kemungkinan-kemungkinan kuantum, kita tercipta untuk terlibat dalam penciptaan. Ya, kita terikat untuk mencipta, dan karena kita terkoneksi secara universal pada level kuantum, keterkoneksian itu menjanjikan bahwa perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita bisa berpengaruh besar terhadap dunia dan bahkan alam semesta. Hubungan kuantum kita dengan kosmos terjalin erat sehingga para ilmuwan telah menciptakan kosakata baru untuk menggambarkan makna hubungan tersebut. Efek kupu-kupu, misalnya, menggambarkan betapa perubahan kecil bisa berefek sangat besar. Secara resmi dikenal sebagai ketergantungan sensitif pada kondisi-kondisi awal, fenomena ini menyatakan bahwa perubahan kecil di salah satu bagian dunia bisa memicu perubahan besar di tempat dan waktu yang lain. Sering pula digambarkan lewat analogi ketika seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Tokyo, sebulan setelahnya badai terjadi di Brazil. Contoh yang sering digunakan terkait efek ini adalah akibat yang timbul setelah sopir Pangeran Ferdinand berbelok ke jalan yang salah pada tahun 1914. Kesalahan itu membuat sang pangeran berjumpa dengan pembunuhnya. Dan sejarah menunjukkan kematian Ferdinand menjadi pemicu Perang Dunia I. Semua dimulai dengan kejadian atau kesalahan sederhana yang sesekali kita lakukan. Kesalahan berbelok itu rupanya memiliki konsekuensi global. Pada bab 2, kita sudah menyelidiki 3 eksperimen yang menguraikan hubungan kita dengan dunia. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa DNA mengubah unsur penyusun dunia dan emosi mengubah DNA itu sendiri. Eksperimen yang dilakukan militer dan Cliff Baxter memperlihatkan bahwa efek yang muncul tidak dibatasi waktu atau jarak. Itu menunjukkan Anda dan saya bisa mengarahkan kekuatan di dalam diri masing-masing yang bekerja dalam tataran yang bebas dari batasan-batasan fisika sebagaimana yang umum dipahami. Kajian-kajian ini mengisyaratkan bahwa kita tidak terikat hukum-hukum fisika. Bisa jadi inilah kekuatan yang dimaksud mistikus St. Francis lebih dari 600 tahun lalu. Kekuatan yang indah dan liar bersemayam di dalam diri kita. Jika ada kekuatan di dalam diri kita untuk mengubah esensi semesta guna memulihkan dan menciptakan perdamaian, sangat masuk akal terdapat bahasa yang memungkinkan kita untuk melakukannya secara sadar. Menariknya, inilah bahasa emosi, imajinasi, dan doa yang hilang di barat seiring dengan penyuntingan Injil oleh gereja Kristen pada abad keempat. Ketika keajaiban berhenti bekerja.
Pengaruh hubungan pikiran, tubuh, dan beberapa jenis doa tercatat dengan rapi di sejumlah literatur. Berdasarkan kajian di universitas-universitas ternama dan uji lapangan di negara yang dilanda perang, terlihat jelas bahwa cara kita merasa di dalam tubuh memengaruhi bukan hanya diri sendiri, melainkan juga dunia luar. Hubungan antara pengalaman lahir dan pengalaman batin ini tampak menjadi alasan beberapa bentuk doa mampu menguatkan kita. Meskipun mekanisme yang menjelaskan mengapa laku doa itu membantu belum bisa sepenuhnya dipahami, nyatanya doa memang berguna dan terbukti. Meskipun begitu, masih tersisa misteri yang tak kunjung terungkap. Dalam beberapa studi, dampak positif doa hanya berlangsung pada periode waktu ketika doa dipanjatkan. Ketika doa berhenti dipanjatkan, pengaruhnya pun tampak berakhir. Sebagai contoh, sepanjang eksperimen tentang doa untuk kedamaian dan ketentraman, sejumlah studi menunjukkan adanya penurunan yang signifikan secara statistik pada indikator kunci yang diamati peneliti. Insiden kecelakaan lalu lintas, kunjungan ke ruang gawat darurat, dan bahkan kejahatan dan kekerasan terhadap masyarakat berkurang. Seiring hadirnya perdamaian, semua yang bisa terjadi hanya kedamaian. Namun, tidak kalah menarik untuk menelisik kejadian selanjutnya yang menyisakan misteri bagi mereka yang mempelajari pengaruh ini. Ketika eksperimen selesai, kekerasan kembali menyeruak, dan pada beberapa kasus mencapai level yang lebih tinggi dibanding sebelum eksperimen dimulai. Apa yang terjadi? Mengapa efek meditasi dan doa tampak berakhir? Jawaban atas pertanyaan ini bisa menjadi kunci untuk memahami kualitas yang diciptakan kesadaran. Jelas, yang terjadi adalah subjek penelitian menghentikan kegiatannya, yaitu bermeditasi dan berdoa, dan ini sekaligus jawaban atas misteri kita. Jika kita percaya bahwa memilih realitas kita adalah sesuatu yang kita lakukan untuk saat ini, menjadi masuk akal bahwa ketika kita berhenti merasakan realitas baru kita itu, pengaruhnya pun berakhir. Penciptaan realitas kita mungkin pilihan jangka pendek jika kita berasumsi bahwa kesembuhan, kedamaian, dan keberlimpahan adalah pengalaman-pengalaman yang berlangsung selama beberapa saat saja. Antara eksperimen-eksperimen modern dan wejangan-wejangan dalam naskah kuno, kita tahu bahwa penciptaan realitas itu lebih dari sekedar apa yang kita lakukan, ia adalah diri kita. Kunci 11. Dalam hidup, kita mesti menjadi hal-hal yang kita pilih untuk dialami sebagai dunia kita. Jika rasa adalah wahana kita memilih, dan kita merasakan sepanjang waktu, maka kita pun memilih secara terus-menerus. Kita bisa merasakan rasa syukur kita atas kedamaian di dunia dengan penuh keyakinan karena kedamaian itu selalu berada di suatu tempat. Kita bisa merasakan apresiasi atas kesejahteraan hidup orang-orang yang kita cintai dan diri kita sendiri karena kita dipulihkan dan diperbaharui hingga taraf tertentu setiap hari. Mungkin inilah tepatnya yang ingin diungkap oleh Injil versi Aramaik kepada orang-orang di masa depan melalui bahasa yang mereka tinggalkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Barangkali efek inilah yang mendeskripsikan dalam teks gnostik dalam Injil Thomas yang hilang. Yang engkau miliki akan menyelamatkanmu bila mana engkau melahirkannya dari dirimu sendiri. Yang tidak engkau miliki di dalam dirimu akan membunuhmu bila mana engkau tidak memilikinya di dalam dirimu. Meskipun peringatannya singkat, implikasi yang ditimbulkan sangat kuat. Melalui kata-kata yang dirujukan pada Yesus itu, kita diingatkan bahwa kekuatan untuk membentuk kehidupan dan dunia kita merupakan sesuatu yang hidup dalam diri kita sendiri, sebagai kemampuan yang sama-sama kita miliki. Hidup tidak selalu mengikuti hukum fisika. Apa yang terjadi bila kita hidup dalam sebuah cara yang menghancurkan hukum-hukum fisika yang lazim diterima? Atau bagaimana jika kita bahkan tidak tahu bahwa hukum-hukum itu eksis? Mungkinkah kita mengikuti partikel-partikel kuantum yang tampaknya tidak terkenai hukum-hukum fisika? Pendapat umum menyatakan, jika sesuatu eksis di satu lokasi, tentu ia tidak akan berada di tempat lain pada waktu yang sama, terlepas dari apapun sesuatu itu. Tetapi, justru hal sebaliknya yang muncul dalam eksperimen-eksperimen kuantum. Pertanyaan paling jelas yang mengiringi penemuan tersebut adalah,
Jika hal-hal yang menyusun dunia bisa berada di dua tempat secara bersamaan, dan kita adalah bagian dari dunia, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Mengapa kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita di tempat kerja atau di kelas, dan pada saat yang sama menikmati pantai atau mendaki gunung? Saat kita berandai-andai hal tersebut, semua tampak hanya angan-angan, bukan? Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam beberapa peristiwa yang melibatkan individu-individu yang berbeda, normalnya kita menganggap ada kebenaran dalam kabar itu. Meskipun perinciannya beragam, sangat memungkinkan untuk melacak hal mendasar dari peristiwa tertentu pada suatu waktu. Banjir besar, banjir Nuh, merupakan contoh sempurna yang saya maksud dari ini. Sepanjang sejarah dan di banyaknya budaya, hampir ada satu tema universal yang diceritakan berulang-ulang. Terjadi di berbagai benua dalam bahasa yang beragam dan dengan orang-orang berbeda. Cerita dan akibatnya nyaris identik. Meskipun detailnya bervariasi, sejarah juga diselingi cerita tentang orang-orang yang melakukan bilokasi. Mereka hadir secara fisik di lokasi berbeda pada waktu yang bersamaan. Seringkali tindakan ajaib semacam ini dihubungkan dengan para yogi, mistikus, atau pribadi-pribadi yang dalam tingkatan tertentu menguasai kemampuan terpendam, meskipun tidak selalu demikian. Benang merah yang menghubungkan kisah ini adalah mereka yang melakukan bilokasi umumnya mampu menguasai kekuatan emosi manusia, seperti cinta dan welas asih. Cerita semacam ini biasa dirujukan pada para orang suci dan didokumentasikan dengan baik oleh para misionaris, masyarakat kuno, dan pihak lain yang diyakini menjadi saksi atas keajaiban tersebut. Di antara sekian banyak catatan tentang bilokasi yang dikaitkan dengan Santo Francis dari Paula, misalnya, terdapat sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1507. Saat orang suci itu menunaikan kewajiban di altar gereja, orang-orang yang sudah datang melihatnya seolah sedang berdoa khusyuk, dan mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya. Namun, setelah mereka keluar, mereka terkejut melihat Santo Francis berada di luar gereja. Dan ia bukan sekedar berdiri sendiri di sana, melainkan berbicara dengan para warga yang melintasi jalan. Segera saja mereka berlari kembali ke dalam kapel dan bertemu dengan sosok sang santo sebelum beranjak dari tempatnya. Ia masih berada di sana, tenggelam dalam doa. Entah bagaimana, melalui tataran kesadaran misterius yang diasosiasikan sebagai kondisi mediatif yang mendalam, Santo Francis disaksikan orang-orang yang sama berada di dua tempat pada periode waktu yang bersamaan. Antara tahun 1620 dan 1631, Maria de Agreda, biarawati yang hidup selama 46 tahun di Biara di Agreda, Spanyol, bertutur tentang lebih dari 500 perjalanan menyeberangi lautan. Sepanjang yang diketahui orang-orang yang kenal dan tinggal bersamanya, dia tak pernah sekalipun meninggalkan biara. Namun, menurut Maria, dia bisa terbang ke tempat yang jauh lewat apa yang ia sebut pengalaman ekstase. Maria de Agreda tidak hanya mengunjungi tempat yang dibicarakan, melainkan juga mengajari orang-orang di sana tentang kehidupan Yesus. Meskipun ia hanya berbicara dalam bahasa Spanyol, orang-orang Indian bisa memahaminya saat ia menuturkan ajaran-ajaran Sang Kristus. Bukti penguat akan kehadiran sang biarawati muncul saat Uskup Agung Meksiko, Don Francisco Monzoye Zuniga, mendengar tentang pengalaman sang biarawati. Kelompok misionaris yang dikirimnya untuk melakukan penyelidikan terkejut ketika melihat suku Indian di area yang dimaksud telah memiliki cukup pengetahuan perihal kehidupan Yesus. Sangat cukup, sampai-sampai mereka segera membaptis seluruh anggota suku. Hampir satu dekade kemudian, perjalanan mistis Maria de Agreda akhirnya divalidasi. Di bawah sumpah ketaatan terhadap gereja, sang biarawati mendeskripsikan detail kawasan yang belum pernah dikunjunginya secara fisik. Gambarannya sangat utuh hingga ia bisa menyebutkan iklim dan pergantian musim, dilengkapi dengan dinamika kebudayaan dan kepercayaan orang-orang yang diajarinya. Setelah pemeriksaan teliti kegerejaan, perjalanan mistis Maria de Agreda dinyatakan sahih dan ia dianggap sebagai mistikus barisan terdepan di masa lampau.
Tidak semua laporan terkait pengalaman bilokasi datang dari tahun-tahun suram abad ke-16 dan 17. Pada Perang Dunia II, ada beberapa kasus orang-orang suci tampak hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Salah satu yang terdokumentasi paling rapi adalah kisah tentang mistikus Italia, Padre Pio. Setelah menebar harapan bahwa kota San Giovanni Rotondo yang diduduki Nazi akan selamat dari kehancuran akibat serangan tentara sekutu, ia muncul di siang bolong dengan cara yang bahkan langka dalam kasus bilokasi. Ketika pesawat-pesawat pengebom mulai memasuki kota untuk menyerang benteng-benteng musuh, sosok Padre Pio berjubah coklat mendadak terlihat di depan pilot, melayang di udara. Tidak seperti penampakan singkat yang bisa terjadi akibat tekanan kondisi medan perang, sosok tersebut muncul cukup lama sehingga semua orang bisa melihatnya. Dan sepanjang peristiwa ini, segala upaya untuk mengebom kota pun gagal. Karena frustasi dan bingung, pilot mengubah arah dan mendaratkan pesawat di pangkalan udara terdekat dengan bom-bom yang belum digunakan satupun. Tidak lama setelahnya, salah satu pilot pergi ke kapel terdekat. Dengan penuh keheranan, di dalamnya ia melihat biarawan yang sama yang sebelumnya terlihat melayang di depan pesawatnya. Itulah Padre Pio. Biarawan tersebut bukan hantu atau penampakan santo yang sudah meninggal seperti perkiraan sang pilot. Ia nyata, hidup. Dan hari itu, entah bagaimana caranya, ia berada di dua tempat secara bersamaan, di dalam kapel dan di angkasa tepat di depan pesawat. Saat tentara sekutu menggempur Italia, kota San Giovanni Rotondo dibiarkan, sebagaimana yang dijanjikan Padre Pio. Ketika merasakan sesuatu yang seolah terjadi melampaui nalar, seringkali kita menyebutnya keajaiban. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi berbagai cerita dan catatan tentang bilokasi dan hal-hal lain yang terkesan ajaib yang bertahan hingga lebih dari 600 tahun lamanya? Apakah kita menganggapnya sebagai fiksi atau hayalan belaka? Mungkin saja. Selalu ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut dikarang oleh orang-orang yang punya terlalu banyak waktu luang atau sekedar ingin menjadikan cerita-cerita aneh terasa nyata. Tetapi, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari itu? Jika bisa dibuktikan secara meyakinkan betapa kita tidak dibatasi hukum-hukum fisika yang berlaku, berbagai kisah tersebut memungkinkan kita melihat diri sendiri melalui sudut pandang yang baru yang lebih kuat berlandaskan keyakinan yang juga baru. Sebagaimana para murid dalam puisi di pendahuluan yang menemukan kebebasan baru dari pengalaman tak terduga, jika bisa mengikuti jejak langkah partikel-partikel kuantum yang beroperasi melampaui batasan ruang dan waktu, kita bisa benar-benar menggunakan kemampuan kita untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Kuncinya, untuk melakukan hal yang terlihat mustahil, seseorang harus terlebih dahulu mendobrak batasan dari apa yang sebelumnya dianggap benar. Sebagaimana para murid yang mendapati diri mereka memiliki kemampuan lebih dari apa yang diyakini mereka begitu, mereka bergerak melampaui ketakutan terhadap tepi. Maka, untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban hidup, pertama-tama kita harus berhenti menganggap fenomena-fenomena semacam itu adalah hal-hal yang mustahil. Kunci 12. Kita tidak terikat oleh hukum-hukum fisika sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Agar kita mampu melakukannya, seseorang harus terlebih dahulu menunjukkan keajaiban-keajaiban sehingga kita bisa menyaksikan kejadiannya. Barangkali orang itu sangat berbakat di salah satu bidang, misalnya penyembuhan, atau barangkali ia semata-mata memiliki bakat untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, begitu seseorang melakukan sesuatu yang spesial, keajaiban yang sama terbuka untuk yang lain. Contoh menarik prinsip ini berkaitan dengan ketidakmampuan pribumi Amerika Utara untuk melihat kemunculan kapal bangsa Eropa generasi awal yang berlabuh di lepas pantai mereka. Konsep tentang kapal kayu raksasa dengan tiang dan layar besar sangat asing bagi mereka. Jadi, mereka tidak memiliki petunjuk atau referensi atas apa yang dilihatnya. Melalui cara yang sama dengan kemampuan penglihatan kita untuk menangkap kepingan gambar dari sebuah film, mata penduduk pribumi tentu bisa melihat siluet kapal dari horizon.
Dan sebagaimana otak kita mencoba untuk memahami apa yang tampak dengan menyatukan gambar secara bersamaan menjadi rangkaian cerita dalam film, suku pribumi itu melakukan hal yang sama. Masalahnya, tidak seorang pun pernah melakukan hal ini sebelumnya. Mereka tidak memiliki pengalaman kolektif yang memberitahu mereka cara melihat kapal layar Eropa. Baru ketika sang dukun mengerlingkan mata dan menggunakan penglihatannya dengan cara berbeda, ia mulai bisa melihat wujud kapal tersebut. Begitu ia melakukannya, semua orang segera bisa melihat sesuatu yang beberapa jam sebelumnya tidak terlihat. Semua ini tentang cara seseorang memperkenankan dirinya untuk merasa. Melalui keinginan mencoba sesuatu yang baru, sebuah dunia baru pun terbuka. Mungkin kita tidak jauh berbeda dengan suku pribumi di gigir pantai Amerika 500 tahun silam itu. Kita hanya bisa membayangkan apa yang tersedia untuk kita ketika memikirkan dunia kita, semesta kita, dan diri kita sendiri dengan sedikit berbeda. Di awal bagian ini, mengemuka pertanyaan, jika sebuah elektron bisa berada di dua tempat, mengapa kita tidak? Jawabannya bisa didapatkan jika kita mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda. Alih-alih menerima fakta bahwa partikel-partikel bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, mari bertanya apa yang dibutuhkan elektron untuk melakukan bilokasi. Jika bisa memahami bagaimana hal-hal yang menyusun diri kita berperilaku secara ajaib, mungkin kita bisa menemukan keajaiban tersebut dalam hidup kita sendiri. Dan untuk memahami cara kerjanya, kita perlu mengeksplorasi salah satu sisi eksistensi kita yang memberi kita kemampuan untuk mengubah dunia dengan mengubah diri sendiri, kekuatan hologram. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.